Belatung ya? Udah pasti kena dampak keputusan kamu, ya kan? Teluh Darah episode 1, gas. Di awal film diperlihatkan seorang bapak-bapak yang berlari ke atas loteng, merintih kesakitan teramat sangat di bagian kepala, terutama di bagian matanya. Pria ini bernama Bondan, kemudian disusul anaknya yang bernama Esa. Papa kasih pisaunya. Pak, ini Esa, Pak. Menahan agar bapaknya tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit aneh yang dia alami, Pak Bondan lebih memilih untuk menusuk matanya. Pak, Esa paham, Pak. Tapi sekarang. Esa. Iya, ini Esa, Pak. 2 hari sebelum kejadian itu, Pak Bondan merasakan sesuatu yang teramat aneh yang bergerak-gerak di kepalanya. Pak Bondan mengatakan jika sakitnya ini tidak akan sembuh jika ditangani oleh medis. Esa pun tak percaya dengan perkataan bapaknya itu. Ini rasanya nggak kayak waktu itu, Sah. Kan semua udah Esa urus. Tukang tongseng langganan Papa itu. Skin berpindah di salah satu rumah mewah. Seorang wanita yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun mendengar suara dentuman. Ya, dia adalah tokoh utama dalam film ini, Wulan. Wulan adalah sosok yang baik hati. Bisa dilihat dari cara Wulan menerima tukang kebun baru yang akan bekerja di rumahnya. Inilah keluarga dari Wulan. Ayahnya bernama Ahmad, ibunya bernama Astuti, dan adiknya bernama Wisnu. Sebuah keluarga yang harmonis dipenuhi canda tawa. Saat sedang ingin sarapan, tiba-tiba roti yang ada pada Wulan dipenuhi dengan belatung. Bu, jus. Maaf Pak, Bu. Bisa aja tabrakan mobil kan? Belatung ya? Dari mana sih? Kak. Ternyata belatung-belatung itu berasal dari atap rumah yang di situ terdapat bangkai musang. Kok aneh, bagaimana mungkin rumah sultan ada musangnya? Banyak belakangnya lagi. Rapopo, Bu, rapopo. Kan udah Di kantor di mana Wulan bekerja, Wulan diharapkan sukses dalam melakukan presentasi kepada para investor. All the big players bakal ikutan. Dan lu, debt to equity ratio. Udah, Bang. Wulan pun sukses dalam melakukan presentasi itu. Kinerja Wulan sangat diapresiasi oleh bosnya yang bernama Otto. Cara menjelaskannya jelas. Dapetin dia. Damn good job. Damn good job. Thank you, Bang. Kejadian-kejadian aneh mulai dialami Wulan. Tiba-tiba Wulan mendapat telepon misterius dari seseorang yang tidak dikenal. Begitupun saat Wulan ingin pulang, perasaan aneh seperti ada sesuatu yang mengikuti Wulan. Di dalam mobil, Wulan membuka pesan dari Reno. Reno adalah calon suami Wulan. Mereka akan menikah, tapi tiba-tiba Wulan membatalkannya. Entah karena apa masih belum diketahui. Wulan sebenarnya merasa tidak enak kepada orang tuanya karena orang tuanya ya sudah bersusah payah dalam melakukan persiapan pernikahan, tapi tiba-tiba Wulan membatalkannya. Salut sih sama Pak Ahmad karena Pak Ahmad memberikan nasihat kepada Wulan, memberikan semangat dan terus memberikan support karena memang Wulan yang tahu kenapa Wulan mengambil keputusan itu. Senyum dong. Nah, ibu, adik kamu udah pasti kena. Marah. Aku nih mau bantu ibu. Ya minimal saya ndak di-charge semua. Tapi kamu yang paling tahu keadaan kamu. Kembali ke Pak Bondan yang kini sakitnya sudah menjadi-jadi. Esa pun membawa ayahnya ke rumah sakit. Sebentar lagi kita ketemu dokter ya. Skin berpindah ke keluarga Wulan kembali. Wisnu dan bapaknya sedang bermain game. Wulan menyiapkan makan untuk mereka, tapi betapa terkagetnya Wulan di mana daging yang ada di dalam kemasan itu dipenuhi dengan belatung lagi. Ya nanti kakak bikin medium rare, tapi abis itu Iya, dia bilang gitu. Bapak daging yang baru dibeli juga belatungan.
Wisnu menyimpulkan belatung-belatung itu adalah belatung kiriman yang sengaja dikirimkan seseorang untuk meneror keluarganya. Pak Ahmad hanya menanggapi ucapan Wisnu dengan candaan. Wisnu menceritakan jika temannya yang bernama Rika juga mengalami hal-hal aneh yang dialami keluarganya, seperti mendengar suara dentuman aneh. Setelah itu, berbagai kejadian-kejadian misterius pun dialami oleh keluarga Rika, hingga membuat ayahnya harus meninggoy, dan tiba-tiba seekor kelelawar terjatuh yang entah dari mana. Soalnya temen aku si Rika tuh, dia pernah ngalamin loh. Bukan angkat tangan gitu. Keluarga tuh pernah loh dengar suara dentuman keras juga. Belatung itu memang identik dengan ilmu hitam. Tiba-tiba ada kelawar nabrak, mungkin dia habis. Saat sedang menceritakan hal-hal lucu kepada kedua anaknya ini, ponsel dari Pak Ahmad berdering mendapat panggilan dari seseorang. Ternyata itu dari Pak Bondan yang memperingatkan kepada Pak Ahmad agar lebih waspada karena Bondan merasa dirinya mendapat kiriman teluh dari seseorang. Pak Ahmad tidak menanggapi dan langsung menutup telepon itu, tapi sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tangan Pak Ahmad tiba-tiba ada belatung. Dia pun terkaget dan segera keluar dari mobil mewahnya. Aku yakin penyakit ini kiriman. Aku tuh cuma mengingat. Nggak apa-apa, mau ditemenin nggak? Nggak usah, ntar Bang. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba Pak Bondan merasakan sakit yang luar biasa. Dia meronta-ronta menyakiti dirinya sendiri dan berjalan ke tangga menuju loteng rumah sakit. Esa yang melihatnya segera menyusul sang ayah. Pak Bondan mengatakan kepada Esa jika dirinya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang ia alami. Esa terus mencoba untuk menenangkan ayahnya itu. Tapi apa mau dikata, Pak Bondan lebih memilih menusuk matanya dan mencongkelnya, kemudian terjatuh dari atas gedung, mengakhiri episode 1. Sama-sama, Pak.